Pemirsa, Iran akhirnya menyerang Israel sebagai pembalasan. Namun, konflik Iran-Israel dikhawatirkan berpotensi menjadi Perang Dunia Ketiga. Lalu bagaimana dengan potensi ke arah tersebut, yakni Perang Dunia Ketiga? Kita sudah berhubung dengan Bapak Profesor Hikmahanto Juwana yang merupakan pengamat hukum internasional. Selamat siang, Prof. Hikmah. Selamat siang. Prof. Hikmah, Anda melihat serangan Israel atau serangan balasan terhadap Israel ini seperti apa potensinya? Apakah ketakutan dunia terhadap Perang Dunia Ketiga ini akan semakin terwujud, Prof. Hikmah? Ya, ini semua nanti akan bergantung pada bagaimana Israel akan menyikapi serangan ini. Karena menurut saya serangan yang dilakukan oleh Iran memang serangan ini tidak langsung hendak menghancurkan Israel, tapi memberikan pesan kepada Israel agar segera menghentikan serangan ke Gaza, serangan ke Lebanon, terutama ke Hezbollah, ya, dan kemudian juga tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional. Nah, tapi sekarang ini kita menunggu sikap dari Israel dan juga kita menunggu sikap Amerika Serikat. Karena apa? Bukannya tidak mungkin, tadi seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu, Israel akan melakukan serangan kepada Iran. Dan mungkin serangan ini juga akan lebih besar daripada sebelumnya. Katakanlah kemarin ini kan ada ya waktu konsul Iran di Irak yang diserang oleh Israel. Itu sudah ada balasan dari Iran, lalu kemudian ada balasan lagi dari Israel. Nah, jadi mungkin ini akan lebih besar. Nah, kalau misalnya lebih besar dan Iran akan membalas serangan ini lebih besar lagi, nah kita mungkin berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Karena apa? Karena Amerika Serikat pasti tidak akan tinggal diam apabila Iran menyerang Israel. Nah, Amerika Serikat akan turun, lalu bukannya tidak mungkin negara-negara besar seperti Rusia ataupun Cina juga akan turun. Sekarang perangnya sudah lagi bukan antara Israel dengan Iran, tetapi sudah antar kekuatan dunia yang kebetulan medan perangnya adalah di Israel atau di Gaza. Jadi seperti itu. Baik, Prof. Hikmah, Anda melihatnya dalam serangan yang dilakukan oleh Iran semalam ini, apakah benar legitimate? Apakah ini merupakan benar respon Iran atas serangan dari Israel? Dan ini tindakan yang bisa dibilang dibenarkan oleh Iran, Prof. Hikmah? Ya, jadi pertama ya yang ingin saya sampaikan, serangan ini tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Israel ketika menewaskan Ismail Haniyeh di wilayah Iran, kedaulatan Iran. Nah, Iran pada waktu itu akan segera membalas, tetapi memang tidak menyebutkan kapan waktunya. Nah, tapi dengan lobby-lobby mungkin dari Amerika Serikat, akhirnya Iran masih menunda-nunda serangan ke Israel. Nah, tetapi ketika Israel melakukan serangan ke Hezbollah gitu ya, mulai dari pager tapi kemudian diserang balik oleh Hezbollah ke Israel. Nah, kemudian ada serangan yang lebih besar lagi oleh Israel. Di situ Iran mengatakan bahwa mungkin tidak Iran tinggal diam dan dia menggunakan hak untuk membela dirinya pada waktu kemarin Ismail Haniyeh ditewaskan begitu oleh Israel untuk melakukan serangan ke Israel yang baru-baru ini. Ditambah lagi kita tahu bahwa apakah Hamas, apakah Hezbollah ataupun Houthi itu di belakangnya adalah Iran. Jadi mereka-mereka ini adalah proksi terhadap Iran. Jadi Iran mau tidak mau harus melakukan serangan ke Israel agar kelompok-kelompok ini mempunyai kepercayaan bahwa Iran ada di belakang mereka, seperti itu. Baik, Prof. Hikmah, selain mungkin kekhawatiran terjadinya Perang Dunia Ketiga, salah satu dampak yang dikhawatirkan oleh dunia lainnya adalah dampak ekonomi tentu saja. Dan Anda melihat seberapa besar ini akan berpotensi ke arah tersebut, Prof. Hikmah? Ya, kalau misalnya perang ini bereskalasi dan menjadi perang yang terbuka, tentu ini akan sangat amat berdampak pada ekonomi. Kenapa? Dunia sekarang sudah terkoneksi satu dengan yang lainnya, dan kita tahu juga terkait dengan misalnya supply chain,
ya itu tidak bisa tidak bahwa itu akan terdampak, belum lagi juga orang akan khawatir dengan bahan minyak dan kemudian juga apa namanya currency rate gitu ya, nilai tukar dan lain sebagainya. Dan ini akan berdampak sangat luar biasa pada ekonomi karena apa? Kita bisa ekspektasi kalau perang ini terus berlangsung, maka harga akan naik. Dan kalau harga-harga naik, target-target yang ditentukan oleh masing-masing negara dalam konteks pertumbuhan ekonomi mungkin tidak tercapai. Nah, disinilah yang saya prediksi bahwa ada negara-negara besar, tentunya seperti Cina, yang ingin menghentikan peperangan ini. Tetapi bukan dengan diplomasi, tetapi juga dengan berhadapan-hadapan dengan kekuatan misalnya Amerika Serikat apabila Amerika Serikat terus mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Karena dunia sekarang tidak hanya dunia Islam, tetapi juga di Eropa dan banyak negara, bahkan masyarakat di Amerika Serikat menganggap bahwa tindakan Israel ini sudah melampaui batas. Mereka sudah menyebutnya sebagai dugaan genosida. Dan kita tahu juga di Mahkamah Internasional Afrika Selatan sudah menyampaikan ya permohonan kepada Mahkamah Internasional untuk melihat, meneliti apakah yang dilakukan oleh Israel ini adalah sebuah genosida. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan bersama bahwa kekhawatiran dunia mengenai Perang Dunia Kedua dan juga dampak ekonomi ini tidak terwujud. Terima kasih Prof. Hikmah. Baik, terima kasih.